Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai itu nggak tahu. Lalu itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Perlu diketahui bahwa Yazid Jawas ini sedang menjelaskan isi kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Artinya apa yang dibicarakan Yazid ini ada kesamaan atau merujuk kepada kitabnya Ibnu Taimiyah ini. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa amma ziyaratu al-bid'iyatu ya. Fahiya allati yaqsudu biha ayatluba minal mayyiti al-hawaija aw yatluba minhu ad-du'a wa syafa'ata aw yaqsuda ad-du'a inda qabrihi li dhannil qasidi anna dzalika ajwabu lid-du'ai. Faziyaratu ala hadhil wujuhi kulluha mubtada'atun lam yashra'han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala fa'alaha as-sahabatu la inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala inda ghairihi wa hiya min jinsi syirki wa asbabis syirki. Jadi orang datang berdoa di kuburan biasanya tujuannya adalah meminta kepada mayit itu, atau bukan meminta tetapi menjadikan mayit itu sebagai wasilah ya. Minta didoakan oleh mayit itu atau minta mendapatkan syafaat dari mayit itu. Atau termasuk juga berdoa di sampingnya saja karena meyakini di tempat itu lebih mustajab. Maka kata Ibnu Taimiyah, semua ini adalah bid'ah. Semua ini bukan syariat Rasulullah SAW, di mana tidak pernah dilakukan oleh sahabat baik di kuburan Nabi atau di kuburan siapapun. Artinya tidak ada sahabat datang ke kuburan Nabi dan berdoa begitu. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Ini ada pembandingnya. Warawiya al-imamu malikun fil muwatta. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya al-muwatta an Abdillahi bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, anna sayyidana Abdullah ibnu Umar, bahwasanya sayyidina Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu anhuma, annahu kana, bahwasanya sayyidina ibnu Umar itu ada idza arada safaron, kalau ingin berangkat atau ingin melaksanakan safar perjalanan, au qadima min safarin, atau datang dari perjalanan, jaa qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Sayyidina Ibnu Umar itu kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa shalla alaihi, maka lalu beliau menyampaikan solawat, membacakan solawat kepadanya, wada'a, dan berdoa, summa insarafa, kemudian pergi. Qala Muhammad, berkata Muhammad, hakadha yambawi ayyaf alahu idza qadima al-madinata ya'ti qabron nabi. Ya. Itu yang seharusnya dilakukan kalau orang datang ke Madinah, itu mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sudah kelihatan ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi dan berdoa. Jelas, ya. Tidak perlu ditafsir, tidak mungkin tahu dia mendoakan Nabi. Ya. Mesti mendoakan Nabi itu sholawat. Lancang sekali dia mendoakan ampunan untuk Nabi. Mesti berdoa. Udah. Itu Sayyidina Ibnu Umar. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan itu. Perkara kamu mau persoalkan hadisnya, itu kan menurut kamu atau menurut Ibnu Taimiyah, kan begitu saja sih. Apa jaminannya kalau Ibnu Taimiyah itu yang paling benar? Kan gak ada jaminan juga. Jadi mari kita waras saja. Ya. Sekarang ambil dari murid langsungnya Ibnu Taimiyah, yaitu Az-Zahabi Al-Hafidh, dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala ya. Qala Ibrahim Al-Harabi. Ibrahim Al-Harabi berkata, an qabri Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi, tentang kuburan dari Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Itu nama orang ya. Apa itu ucapannya? Qabrun Ma'rufut Tiryaki Al-Mujarrabi. Kuburan yang dikenal sebagai obat yang mujarab. Jadi at-tiryak itu obat. Ya. Al-mujarrab itu yang sudah diuji coba. Artinya obat manjur. Roji Tarikh Baghdad. Coba kamu baca di kitab Tarikh Baghdad ya. Jilid 1 134. Ada juga di Tabaqatul Hanabilah li Abi Ya'la. Dalam kitab Tabaqat Hanabilah Imam Abu Ya'la. Jilid 1 halaman 382. Ada Wifayatul A'yan. Ada juga Syiaru A'lamin Nubala, itu yang Adzahabi ya.
Wa qad qala al-Hafidz Az-Zahabi muakkiban, dan perhatikan komentar ya. Bagaimana Az-Zahabi menjelaskan dari ucapan ini. Apakah ditolak itu syirik, itu musyrik, padahal kan muridnya Ibnu Taimiyah. Oh itu bid'ah, ternyata enggak. Perhatikan ucapannya Az-Zahabi. Yuridu ijabata du'ai al-mutarri. Maksudnya dari tiryak al-mujarrab itu maksudnya adalah ijabatu du'ail mutarri, yaitu terkabulnya doa orang yang kepepet. Artinya tempat kuburannya Ma'ruf Al-Karhi itu dianggap sebagai tempat di mana doanya orang-orang yang kepepet atau mendesak itu terkabul di situ. Itu ucapannya Az-Zahabi ya. Jadi maksudnya at-triyak al-mujarrab itu adalah ijabatu du'ail mutarri indahu ya. Jadi di situ tempat di mana orang-orang yang kepepet kalau berdoa terkabul. Lalu perhatikan komentarnya Az-Zahabi. Li'annal biqa'a al-mubarakata yustajabu indaha ad-du'a'u. Karena tempat-tempat atau tanah-tanah yang diberkati, doa di situ akan terkabul ya. Perhatikan dibandingkan dengan apa di sini? Kama anna du'a afis sahari. Seperti halnya doa di waktu sahur. Berarti berurusan dengan waktu ya. Marjuun adalah diharapkan dapat dikabulkan. Kemudian waduburi al-maktubati, juga setelah solat fardu ya. Jadi aneh kalau kamu mempersoalkan orang berdoa setelah solat fardu itu ada itu ya. Wafil masajid, dan juga di masjid-masjid. Jadi prinsip berpikirnya ini yang dikuburkan adalah wali, ini yang dikuburkan adalah orang soleh. Bukan tidak mungkin kuburannya ada barokahnya. Allah turunkan barokah di situ. Siapa yang menghalangi Allah untuk menjadikan tempat itu barokah, ada barokahnya? Ada barokah itu menjadi wasilah, berdoa di situ mustajab. Semua adalah perantara yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan. Bukan kita minta kepada yang mati, bukan kita minta kepada kuburan. Tetapi memang ini ada keadaan, ada tempat, ada kuburan al-baqa ya. Ada yang meninggal dikubur di situ. Lalu kamu mau bandingkan gimana kalau minta kepada batu? Ya otakmu di mana? Di mana alasan batu itu mengandung keberkahan? Ya kalau menurut kamu ada keberkahan ya silakan kamu berdoa aja di samping batu ya. Silakan. Setidaknya Az-Zahabi ini berani sekali membandingkan kuburan Ma'ruf Al-Karhi itu dengan masjid ya. Kemudian dengan waktu sahur bahkan ya. Kemudian juga dengan waktu setelah sholat fardu. Artinya sama-sama waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Itu saja sih sebetulnya persoalannya ya. Dan ini kamu tidak percaya tidak apa-apa. Tidak masalah. Oh saya yakin kalau berdoa di sini mustajab karena saya yakin tempat ini ada barokahnya. Lalu menjadi musyrik. Musyriknya di mana? Ya kalau bahasanya Pak Yazid menyembah, ya itu kan goblok segoblok-gobloknya. Orang kita datang berdoa, namanya berdoa itu kepada Allah, kok menyembah kuburan. Sama dengan orang mau makan nasi karena bawa piring, dianggap makan piring. Otaknya rusak ya. Kemudian ini yang terakhir saya bacakan. Wa yaqulul imamu al-Mukri al-Hadhiq Syamsuddin Ibnu Al-Jazari. Jadi ini ada ulama bernama Syamsuddin Ibnu Al-Jazari. Beliau bercerita an qabri al-Imami Asy-Syatibi, tentang kuburan Imam Asy-Syatibi ya. Imamu al-Qiraat. Jadi Al-Jazari ini adalah Imamul Qiraat ya. Petinggi dalam ilmu qiraat, ulama top dalam ilmu qiraat. Di mana dia berkata fi ghayatin nihayah fi tabaqatil qurra, di dalam kitabnya Ghayatun Nihayah fi tabaqati al-qurra ya. Jilid 2 halaman 23 ya, kitab beliau ini ya. Wa qabruhu, dan kuburannya Asy-Syatibi itu masyhurun ma'rufun, terkenal dan populer. Yuqsadu lizyarati, di mana menjadi destinasi kunjungan, artinya banyak yang berziarah. Wa qad zurtuhu marratin, dan saya sungguh berkali-kali berziarah ke kuburannya Asy-Syatibi. Kemudian wa arradu alayya ba'du ashabi Asy-Syatibiyati ya inda qabrihi. Arradu itu bisa diartikan menyambut ya, atau memberi makanan, menjamu ya. Arradu al-qaumu itu kaum itu menjamu ya. Dan teman-temanku atau sahabat-sahabatku yang mengikuti Imam Syatibi atau Asy-Syatibiyah itu menyambutku di kuburan itu ya. Artinya memang sudah biasa ada orang berkunjung, ada yang menyambut ya, samalah
dengan kuburan-kuburan wali di situ ada yang menyambut dan sebagainya gitu ya. Disambut itu dikasih makan atau disuguhi apapun gitu ya. Kemudian waro'aitu, ini perhatikan ucapan Al-Jazari ini. Waro'aitu, dan aku melihat atau dan menurutku ya, barokatat du'ai inda qabrihi bil ijabah. Keberkahan doa di kuburan Asy-Syatibi itu adalah diijabah doa itu. Artinya tempat ini ada barokahnya. Jadi kalau berdoa di sini diijabah oleh Allah. Itu semua bukan kepastian, tetapi husnudzon saja, yakin saja ya. Kita kan yakin Allah membuat kita dikabulkan doanya di sini. Apa masalahnya? Apa lalu tempat ini punya kekuatan? Enggak, tempat itu dapat barokah. Barokah itu dari Allah. Mana mungkin ada sesuatu yang diberi kok punya kekuatan? Mana mungkin kita menyekutukan Allah dengan tempat? Toh tempat itu menjadi berbeda karena oleh Allah diberi keberkahan. Kenapa oleh Allah diberi keberkahan? Karena oleh Allah di situ ditetapkan yang ditanam atau yang dikuburkan adalah orang soleh. Allah yang jadikan dia soleh. Allah yang berikan dia keberkahan. Allah yang jadikan doa di situ mustajab. Nggak ada selain Allah yang punya kekuatan. Sama dengan kamu makan nasi, kenyang. Jangan dianggap orang makan piring, makan nasi. Yang membuat kamu kenyang ya bukan nasi, tetapi Allah. Hanya melalui nasi sebagai wasilah. Begitu ya. Nanti akan saya bacakan debatnya Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Athaillah tentang tawassul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.